Apakah kalian pernah berpikir apa sih tujuan dari hidup ini? Setelah kalian lahir, sekolah, kuliah, kerja, menikah, dan meninggal, belajar nyampe pintar juga nggak guna. Toh ujung-ujungnya jadi karyawan juga. Ngapain kerja sangat keras? Toh katanya dunia ini fana dan nggak ada gunanya. Dan pada akhirnya kita mendapati kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berada di dunia ini tidak bermakna, termasuk Tuhan sekalipun. Tapi sebelum lanjut, kalian boleh keluar dari video ini karena seterusnya kita akan membahas sebuah filosofi yang sangat kontroversial, yaitu nihilisme. Nihilisme adalah sebuah pandangan, aliran, atau mazhab dalam filsafat yang menolak aspek-aspek umum dan fundamental dari eksistensi manusia seperti kebenaran, pengetahuan, moralitas, dan makna dalam kehidupan. Sebenarnya tiap para penganut nihilisme memiliki banyak sekali pandangan yang berbeda tiap orangnya. Mungkin kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang baik sadar atau tidak sadar sudah mengikuti apa yang filsafat ini jelaskan. Contoh, buat apa kekayaan dan harta yang banyak? Tahu ujung-ujungnya kan nanti kita meninggal juga. Atau paling konyol, buat apa makan di restoran yang mahal? Tahu ujung-ujungnya juga berak. Kita seringkali menganggap bahwa kita adalah makhluk yang spesial, bisa membangun peradaban, menembus langit, dan sudah tidak terikat lagi dengan hukum rimba. Walaupun begitu, tetap saja di antara semua makhluk kita itu memiliki suatu kesamaan, yaitu kematian. Bayangkan saja, hari ini kalian adalah orang yang paling kaya di dunia. Anggaplah seperti Elon Musk. Tiba-tiba saja terjadi yang namanya badai matahari yang sangat besar. Dalam sekejap, semua aktivitas yang kalian lakukan akan hancur seketika karena cuma satu faktor saja. Memang terdengarnya nggak masuk akal, tapi memang benar faktanya, kehidupan kita itu sangatlah rapuh. Maka satu faktor dalam kehidupan itu menghilang, maka semuanya akan binasa. Tapi di balik itu semua, filosofi ini juga memberikan dampak yang sangatlah positif. Di konten sebelumnya gue pernah menjelaskan bahwa nihilisme itu juga memiliki sisi terangnya, seperti kita diberikan kebebasan untuk memaknai hidup ini seperti apa, bertanggung jawab pada diri sendiri atas perbuatan yang kita lakukan, atau bila kita tertimpa hal buruk, kita nggak terlalu berlarut pada kesedihan. Kayak ya udah sih. Lah kita ini hidup harus memiliki makna bang sama tujuan. Tiap orang itu harus mengikuti norma-norma atau dogma yang sudah ada, karena itu emang sudah keharusan. Yang gak masalah kalau lu beranggapan seperti itu. Lagi pula tujuan dari nihilisme adalah kita dapat mencari makna dalam hidup ini, terlepas dari nilai-nilai, baik itu norma atau dogma yang sudah ada. Misal, orang religius bila tertimpa hal buruk, mereka akan beranggapan kalau ini adalah sebuah ujian dari Tuhan, atau beberapa akan menganggap ini adalah sebuah karma. Tapi sebagai seorang nihilis, hal-hal seperti ini kalian dipersilahkan untuk memaknai hal ini seperti apa. Tuhan telah mati dan kitalah yang membunuhnya. Kalimat itu dilontarkan dari salah satu filsuf nihilisme yang terkenal dari Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Kalimat kontroversial itu keluar dari mulut Nietzsche ditujukan kepada para penganut agama, baik pemukanya atau bukan, yang cenderung munafik. Selain itu, makna dari Tuhan telah mati menurut Friedrich Nietzsche adalah kepercayaan pada keberadaan Tuhan sendiri sebagai sumber moralitas, makna, dan tujuan hidup telah runtuh. Nietzsche percaya bahwa ini adalah konsekuensi dari perkembangan pemikiran manusia, terutama selama abad pencerahan. Nietzsche berpendapat bahwa selama abad pencerahan, manusia telah menjadi sadar akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuannya. Manusia mulai mempertanyakan keabsahan wahyu dan dogma agama. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pada keberadaan Tuhan sebagai sosok yang maha kuasa dan maha tahu. Kematian Tuhan telah memiliki konsekuensi yang mendalam bagi manusia. Tanpa Tuhan, manusia tidak lagi memiliki pegangan moral yang mutlak. Manusia harus menentukan sendiri apa yang benar dan salah, apa yang bermakna dan tidak bermakna, dan apa tujuan hidup mereka. Nietzsche melihat kematian Tuhan sebagai kesempatan bagi manusia untuk menciptakan nilai-nilai dan makna dalam hidup mereka sendiri. Dia percaya bahwa manusia harus menjadi penguasa diri mereka sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Nietzsche menawarkan sebuah konsep yang bernama Übermensch atau manusia unggul. Übermensch bukanlah superior atau makhluk yang ditingkatkan secara genetik, melainkan sebaliknya, itu mewakili manusia ideal yang telah melampaui keterbatasan moralitas konvensional dan merangkul potensi penuh mereka, tidak terkekang oleh dogma dan aturan orang lain, tapi dialah yang menciptakan aturan tersebut, terbebas dari moralitas budak dan mampu melewati nihilisme. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, ketika kita tahu bahwa kehidupan ini tidak bermakna, maka kita harus mampu menemukan makna kehidupan tersebut dan bertanggung jawab atasnya. Lalu, ketika kita sudah mampu memaknai hal tersebut, mampu menjadi seseorang yang sudah berada di atas segalanya, alih-alih menjadi pengikut sebuah aturan atau sistem, justru kita adalah pembuatnya. Penting untuk dicatat bahwa konsep Übermensch juga kontroversial dan tidak boleh ditelan mentah-mentah.
nihilisme memang memiliki pandangan filosofis yang menolak atau meragukan nilai-nilai objektif, makna, atau tujuan dalam kehidupan. Tapi seringkali orang-orang mengartikan bahwa nihilisme itu hanya sekedar filsafat yang menentang Tuhan yang dipopulerkan oleh Nietzsche. Seorang nihilis bisa dibilang menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Nihilis aktif adalah mereka yang mengetahui bahwa hidup ini tidak memiliki makna. Mereka tetap bertahan hidup dan berpegang teguh pada pemikirannya. Contoh dalam karakter fiksi seperti Johann Liebert. Bagi Johann, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak berharga, tidak bermakna, dan tidak setara. Satu-satunya hal di dunia ini yang membuat manusia itu setara adalah kematian. Jika ditarik, Johann sudah mencapai Übermensch, seperti yang Nietzsche jelaskan. Seorang nihilis aktif memiliki pola pikiran cerdas dan berkembang. Kepercayaan diri yang dimiliki mereka juga sangat tinggi, karena buat apa takut dengan hinaan orang lain? Toh hinaan mereka juga tidak memiliki makna. Itu cuma argumen yang tidak berdasar, karena sebuah emosi yang meluap-luap. Lalu bagaimana dengan nihilis pasif? Nihilis pasif adalah mereka yang melabeli dirinya dengan filsafat ini. Mereka menggunakan nama filosofi nihilisme ini sebagai tameng kehidupannya toksik, menganggur, pemalas, tidak bisa apa-apa, dan sering membawa waktu. Lalu setelah itu, mereka akan berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bermakna. Seorang nihilis pasif cenderung untuk menjadi orang yang gampang inferior dengan orang lain. Mereka juga memiliki fixed mindset, suka sekali melakukan kegiatan monoton, serta tidak mau melakukan hal apapun. Mirisnya banyak sekali orang terjebak menjadi nihilis pasif ini. Padahal sebenarnya Nietzsche menginginkan kita menjadi seorang nihilis aktif dan bukanlah yang pasif. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan. Gue sangat berterima kasih pada kalian. Dan jika ada kekeliruan dan kekurangan tolong koreksi. Kalau begitu, bye-bye.